mahasiswa IPIP Siliwangi Angkatan 2020 jurusan PGSD. Di sini saya berada di lingkungan SDIT Negeri Kreatif yang berada di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Bagaimana implementasinya dan apa hasil dari implementasi manajemen berbasis sekolah ini? Simak di video selanjutnya. Baik, di sini saya sudah bersama dengan Bapak Kepala SDIT Negeri Kreatif, Bapak CFM Fakih Fatwa Rahman LC. Jadi Bapak, di sini saya akan menanyakan bagaimana manajemen yang ada di sekolah ini. Jadi kan melihat dari testimoni, kemudian dari YouTube atau website SDITMK gitu ya Pak ya, banyak sekali program-program unggulan yang ada di sekolah ini. Jadi bagaimana nih sekolah ini bisa memanage atau bagaimana sih manajemennya ya, kok bisa mendapatkan program-program unggulan sampai saat ini? Terima kasih Bu Disti. Jadi untuk program-program yang kita laksanakan di sini kita berangkat dari kebutuhan masyarakat akan sebuah lembaga pendidikan. Kira-kira apa yang dibutuhkan dari sebuah lembaga pendidikan? Karakter apa yang ingin dibangun? Program apa yang dibutuhkan? Dan kita semuanya terjemahkan dalam visi dan misi sekolah. Dan kemudian setelah itu kita melakukan analisis SWOT, di mana kita melihat segala hal yang kita miliki, baik itu kelebihan, kekurangan, tantangan dan sebagainya. Kemudian kita buat rencana dan strategi supaya apa yang kita cita-citakan, yang kita tuju bisa kita raih. Nanti melalui analisis terlebih dahulu ya teman-teman untuk untuk manajemennya di sini. Kemudian Bapak bagaimana implementasinya? Tadi kan sudah menganalisis sekolahnya ya. Nah jadi bagaimana nih implementasi manajemen yang ada di sekolah ini? Kalau di sini saya secara organisasi dan kelembagaan itu alhamdulillah dibantu oleh tim pada umumnya semua guru itu terlibat. Nah, tapi juga kemudian secara manajemen kita ada beberapa tim yang membantu, ada divisi kurikulum untuk menangani kurikulum, kemudian ada divisi kesiswaan untuk menangani kegiatan kesiswaan, ekstrakurikuler dan sebagainya, kemudian ada divisi ya untuk menangani kegiatan-kegiatan yang lebih membangun karakter spiritual anak-anak. Kemudian juga ada divisi sarana prasarana untuk menyiapkan berbagai perangkat dan juga sarana untuk anak-anak. Kemudian ada divisi Pusdatin, Pusat Data dan Informasi, sebagai sarana untuk
menampung dan menyampaikan informasi dari sekolah ke masyarakat luas. Betul, berarti banyak sekali ya divisi yang ada di sekolah ini. Kemudian Bapak dari divisi tersebut gitu, apakah ada hasilnya nih dari setiap divisi, kemudian dari setiap programnya gitu. Jadi hasil dari manajemen tersebut apa nih yang ada di sekolah ini? Ya, kalau bicara hasil ya alhamdulillah banyak ya. Jadi secara umum kan tadi kita berangkat dari visi, ya kemudian visi itu kita jabarkan lewat misi. Kira-kira untuk mencapai visi yang diharapkan, misinya apa? Nah kemudian dari misi itu kemudian kita jabarkan lagi, nanti ada misi yang digarap oleh tim kurikulum misalnya, ada yang digarap oleh tim kesiswaan, kemudian ada yang digarap oleh sarkas dan sebagainya, termasuk juga oleh kita tim itu. Nah, jadi program itu kemudian menjadi output dari hasil perumusan tim yang kemudian berimbas atau berefek pada anak-anak dan juga masyarakat sekolah tadi ini. Masya Allah sekali ya rekan-rekan semuanya. Jadi manajemen di sini itu sangat luar biasa. Mulai dari adanya sebuah divisi gitu. Jadi memang kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini itu memiliki pos-posnya masing-masing. Ada divisi siswaan ya Pak ya, tadi kayak ada divisi kurikulum juga, ada divisi pusdatin, ada divisi bina ruhiyah, ada divisi sarpras. Jadi masya Allah sekali. Dan memang tidak langsung ya Pak ya, di sekolah ini tuh tidak langsung membuat program itu, tapi melainkan dengan menganalisis dulu nih kayak tadi ya yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, ada visi misi yang ada di sekolah ini. Kemudian tidak langsung membuat visi misi, melainkan dengan analisis terlebih dahulu. Jadi lebih ke mencari peluang ya Pak ya, mencari peluang mana yang bisa kita ambil mungkin ya di sekolah ini gitu. Ya mengingat juga kan sekarang secara ya persaingan ya dalam kutip kita sudah cukup banyak pesaing. Artinya kami sebagai pengelola sekolah dasar Islam ini tidak bisa sekedar jalan saja. Ya, kita harus bisa menunjukkan kekhasan kita sehingga kita bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain secara sehat. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Jadi terima kasih ya Bapak atas waktunya, mohon maaf mengganggu. Ya, semoga berkah dan lancar di sekolah ini. Saya bersama dengan Bu Kisti Arifah SPD. Beliau adalah koordinator dari bidang kesiswaan di SDIT Mukmin Kreatif. Betul ya Bu ya? Oke, gimana kabarnya Bu Kisti? Alhamdulillah. Ya, mohon izin ya Bu Kisti untuk tag video. Jadi di sini saya mau menanyakan terkait dengan program yang ada di kesiswaan ini. Tadi saya sudah berbincang dengan kepala sekolahnya, dengan Bapak Fakih. Ternyata masya Allah sekali terkait dengan manajemen berbagai sekolah di sekolah ini gitu ya. Kalau nggak salah tadi ada bidang kesiswaan, bidang kurikulum, bidang apa lagi Bu tadi? Sarana, prasarana, pusdatin dan juga bina ruhiyah gitu. Nah kebetulan saya langsung bersama dengan ibu koordinatornya nih teman-teman semuanya dari bidang kesiswaan. Jadi Bu Kisti boleh sharing apa sih bidang kesiswaan di sini gitu? Bidang kesiswaan di SDIT Mukmin Kreatif tentunya tidak jauh berbeda dari bidang kesiswaan di sekolah-sekolah lainnya. Yang pasti menanggung jawab seluruh kegiatan siswa selama berada di sekolah di luar kegiatan intrakurikuler begitu ya. Jadi di luar KBM begitu, apa saja yang akan dilaksanakan oleh siswa, nah itu kami yang menanggung jawab gitu ya. Selain juga sebetulnya garapan kesiswaan juga ada yang digarap juga oleh satu divisi lainnya Bina Ruhiyah begitu. Jadi lebih ke siswa ya rekan-rekan semuanya terkait ini. Kemudian ada program apa saja nih Bu dari tim kesiswaan itu sendiri? Dari tim kesiswaan sebetulnya kalau di total itu kalau saya tidak salah ada sekitar 20 program yang di sana terdiri dari program mingguan, rutin mingguan, kemudian program bulanan atau per 3 bulanan dan juga program tahunan. Begitu. Apa aja ya tadi ya? Untuk program yang mingguan mungkin
Sebetulnya kalau secara keseluruhan ya sama dengan sekolah lainnya, ada pramuka, kemudian ada ekstrakurikuler, itu pasti kita laksanakan. Nah selain itu mungkin program yang khas ada di SD Mukmin Kreatif adalah bengkel kreatif, di mana sesuai dengan nama kami begitu ya, Mukmin Kreatif, maka kami gembleng anak-anak di bengkel kreatif ini agar bisa menjadi insan yang kreatif begitu ya. Kemudian ada juga saum jajan. Program saum jajan ini adalah program sesuai namanya gitu ya, saum gitu. Tapi saumnya saum jajan. Jadi pada setiap hari Senin anak-anak diprogramkan untuk saum jajan, untuk tidak jajan di area sekolah. Biasanya mereka bawa snack cemilan masing-masing, namun tetap membawa uang jajannya. Nah, nanti uang jajannya insya Allah akan dikumpulkan di wali kelas masing-masing, dan kemudian nanti akan disalurkan ke penanggung jawab. Nanti setelah terkumpul cukup banyak begitu ya, kemudian nanti mungkin ada momen-momen di mana ya biasanya ada bencana sosial gitu ya, bencana alam, ataupun misalnya ada orang-orang yang membutuhkan, ataupun seperti kemarin misalnya kami sedang melakukan pembangunan begitu ya. Nah itu bisa dibantu dari dana saum jajan itu. Nah itu program ini dimaksudkan untuk pertama tentunya melatih gitu ya, melatih rasa dermawan, melatih kedermawanan siswa gitu ya, agar mereka bisa lebih dermawan, lebih peduli terhadap sesama dengan saum jajan ini. Kemudian selain itu juga ya tadi ya ada apel, seperti biasa gitu, ada apel tadi, saum jajan, kemudian bengkel kreatif, ada pramuka juga, ekstrakurikuler juga ada cukup banyak kami sediakan. Masya Allah, jadi programnya memang banyak sekali ya, makanya kan bagus ya Bu ya dalam memanage gitu dari beberapa programnya gitu. Terbayang ya teman-teman semuanya. Mohon maaf Kak ini. Jadi soalnya tadi saya jelasin 3 program ya, tapi baru dijelasin 1 ya. Saya lupa. Iya. Gak apa-apa nih jelasin yang Yang tahunannya. Nggak apa-apa ya. Jadi ternyata maksudnya memang banyak. ya tadi itu kan yang mingguan, kemudian ada yang program bulanan, atau kita mungkin langsung aja ada sidak dan lain sebagainya gitu ya. Itu untuk menjaga ketertiban siswa selama di sekolah begitu. Kemudian ada juga program-program khas tahunan. Bisa ada field trip. Field trip itu mungkin bisa dibilang studi banding, studi tour. Kemudian ada outbound. Outbound itu ya kegiatan outbound anak-anak biasanya khusus untuk kelas 1 dan sampai kelas 3. Dan untuk kelas 4 sampai kelas 6 itu ada kegiatan super camp. Insya Allah nih sebentar lagi, sebulan lagi ada super camp begitu ya. Nah itu kegiatan perkemahan pramuka biasanya 2 hari 1 malam. Kemudian ada juga kegiatan, saya jadi mendadak lupa ya. Ya, nah di sini ada Sunlight. Nah kalau ini dari Bina Rupiah. Oh ya, ada juga berkuda. Kami juga ada training center. Mungkin ya pasti mungkin ya di setiap sekolah punya training center. Jadi program di mana anak-anak yang berbakat bisa dilatih gitu ya untuk bisa mewakili sekolah di perlombaan di eksternal begitu. Ada Fit for School. Fit for School itu jadi program di mana kita ingin memantau kesehatan anak-anak begitu ya. Ada penyuluhan masuknya, kemudian pemeriksaan kesehatan gigi, mata, penimbangan dan lain sebagainya begitu ya. Oh ya, ada juga program dokter cilik. Jadi di sana ada beberapa siswa dari perwakilan kelas, biasanya kelas atas 4-5 begitu ya. Perwakilan itu mereka dididik begitu ya, diberi pengetahuan kedokteran gitu ya. Enggak sih, maksudnya mungkin kedokter cilikan gitu ya. Jadi minimal mereka tahu dasarnya P3K begitu ya, dasarnya pertolongan pertama, kemudian bagaimana merawat luka dan lain sebagainya. Itu mungkin salah satu ya. Ya. Sebagian. Berarti masih ada ya sebenarnya Bu sebagiannya lagi gitu. Kebetulan saya lupa nggak bawa buku catatan tadi. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi memang ada program yang mereka adakan gitu ya, makanya tidak
tidak jauh dari manajemennya mungkin ya Bu ya, karena kan programnya juga sangat luar biasa, banyak, kemudian kan pasti SDM-nya juga banyak yang direkrut untuk menjadi tim kesiswaan mungkin ya Bu ya. Iya, cukup banyak, termasuk divisi paling banyak. Tapi bisa istilahnya apa ya, tercover semuanya Ibu dengan SDM yang ada, kemudian dengan banyaknya program itu balance ya. Insya Allah. Masya Allah, sangat luar biasa. Kemudian Ibu ada yang terakhir mungkin ya yang mau saya tanyakan nih. Kan tadi sudah ada program-programnya seperti itu, kayak tadi ada bagian kreatif ya, kemudian ada ekskul mungkin ya, kemudian ada study, belajar tapi di luar sekolah mungkin kayak outdoornya gitu ya. Nah kemudian ada sudah ada hasilkah dengan program-program tersebut gitu? Ada hasil pastinya deh. Artinya di setiap program yang kami laksanakan begitu ya, kami melihat bagaimana siswa bisa berkembang melalui program-program itu. Salah satunya dari bengkel kreatif begitu ya, program yang kami usahakan bagaimana caranya anak-anak bisa lebih kreatif atau minimal dia tidak gagap begitu ya, gagap dalam mungkin seperti kelas 1 gitu ya. Mungkin kalau kelas 1 kita fokuskan ke melipat dan menggunting gitu. Jadi tidak ada anak SBT Movement Kreatif kelas 1 yang misalnya mengguntingnya tidak rapi dan lain sebagainya. Nah itu semua jenjang ada tahapannya dan insya Allah sedikit ataupun banyak begitu ya, pasti selalu ada perkembangan, ada hasil. Kemudian juga salah satu program kami ada ada super camp begitu ya. Super camp, nah biasanya itu kan terdiri dari berbagai sub acara yang selain menyenangkan juga mendidik kemandirian gitu ya, mendidik keberanian dan lain sebagainya. Nah biasanya dari sana kami melihat anak-anak didik kami itu bisa lebih percaya diri, lebih mandiri, lebih berani dalam kesehariannya gitu. Insya Allah kami yakin dan kami saksikan sendiri anak-anak kami lebih berkembang dengan program-program yang kami laksanakan. Masya Allah, sangat luar biasa ya. Dan dari sini kita tahu teman-teman bagaimana sekolah ini terkait atau mengetahui bagaimana manajemen berbasis sekolahnya, karena dari awal sudah dikatakan ya, sudah disampaikan bahwa ada berbagai bidang, kemudian ada berbagai macam hasil dari bidang-bidang tersebut gitu ya. Kemudian programnya gitu, itu kan tidak luput dari pengetahuan mereka bagaimana memanage semuanya gitu. Dan kemudian juga karena ini adalah program yang sangat besar dan sangat luar biasa, tentunya menggabungkan seluruh warga sekolahnya, terutama dengan SDM guru-gurunya yang sangat luar biasa, yang bisa sama-sama bekerja untuk meningkatkan program-program mereka, begitu ya Bu ya. Betul sekali. Kemudian ya terlihat ya teman-teman juga di belakang kita, di belakang kami terdapat banyak sekali piala. Mungkin ini juga hasil dari program-program yang ada di SDIT ya Bu ya. Terlepas dari tidak hanya program kesiswaan mungkin ya Bu ya. Iya, tentu saja. Jadi yang salah satu program kami adalah training center. Nah kalau di kesiswaan membawahi lomba-lomba keumuman begitu ya. Kemudian tapi juga ada divisi lain yaitu Bina Ruhiyah, itu membawahi program lomba juga sama tapi lomba keagamaan. Dan ya mungkin kalau tadi bukti fisiknya begitu ya, hasil dari prestasi penggemblengan pelatihan anak-anak di salah satu program kami yaitu training center. Ya ini yang di belakang ini juga. Walaupun sebetulnya perjuangan mereka sebetulnya jauh lebih besar, lebih banyak para pejuang itu begitu ya. Tapi ya ini mungkin yang bisa terlihat. Sangat luar biasa sekali. Nah jadi biar kita tahu yang menonton ya Bu ya, ternyata seperti ini nih cara memanagenya. Jadi kan sebenarnya kita di sini tuh
pengen tahu ya kayak implementasi dari manajemen berbasis sekolah itu seperti apa. Dan terima kasih juga ya Bu atas kesempatannya gitu ya. Kita bisa menanyakan, saya bisa menanyakan kepada Ibu dan juga kepada Bapak Kepala Sekolahnya terkait manajemen sekolah ini bagaimana gitu. Alhamdulillah sudah terjawab gitu ya semuanya. Semoga juga bisa membantu rekan-rekan semuanya nih yang masih bingung terkait apa sih manajemen sekolah itu gitu ya. Dan mungkin kalau kita membaca pengertiannya kita sudah bisa memahami, cuman kan yang kita mungkin Bu yang kita pikirkan atau yang masih kita bingungkan itu terkait bagaimana sih implementasinya, apa sih itu sebenarnya yang real di sekolah-sekolah gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu Kisti atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Tidak Gitu. apa-apa. Terima kasih, kita cukupkan sekian ya rekan-rekan semuanya. Bye bye. Terima kasih.